Halo guys, kenalin nama aku Karissa Safasyadda dengan NIM akhir 101. Jadi, di video ini aku bakal ngejelasin hasil analisis aku tentang kekurangan-kekurangan dalam critical theory dalam hubungan internasional. Jadi, critical theory kan emang nawarin perspektif yang paling beda nih daripada teori-teori arus utama kayak liberal, realis. Nah, teori ini tuh juga kayak apa ya, nggak cuma memahamin dunia, tapi juga berusaha ngubah struktur sosial politik dunia yang menurut dia itu nggak adil. Tapi, meskipun teori ini tuh penting dan cukup progresif, ternyata critical theory juga punya cukup banyak kelemahan yang kadang itu sering banget dikritik sama ilmuwan-ilmuwan dari hubungan internasional itu sendiri. Nah, di video kali ini aku mau jelasin kekurangan-kekurangannya. Check it out! Nah, di sini aku mau jelasin apa aja sih kekurangan dari critical theory itu. Yang pertama, critical theory itu dianggap nggak punya standar objektif dalam melakukan kritik. Jadi, critical theory itu nolak klaim kalau pengetahuan itu netral. Dan dia justru ngelihat kalau misalnya teori sama pengetahuan tuh selalu aja dipengaruhi oleh kepentingan politik maupun etis. Karena itu, kritik yang dilakuin sama critical theory itu kadang nggak punya tolak ukur objektif yang jelas. Nggak ada titik pandang luar juga yang bisa jadi standar moral universal untuk ngelihat tatanan dunia. Nah, akibatnya kritik yang disampaikan itu jadi kayak terasa relatif banget, tergantung siapa yang bicara sama apa nilai-nilai yang dia pegang. Nah, kekurangan kedua atau kritik kedua tentang critical theory itu adalah sifatnya tuh terlalu normatif dan emansipatoris. Jadi, critical theory ini fokus banget sama perubahan sosial yang gede-gedean. Dia ngomongin soal emansipasi, ngomongin kebebasan dari penindasan, terus juga ngomongin tentang transformasi struktur global. Tapi, fokus normatif ini malah yang bikin critical theory itu sering dianggap terlalu idealis atau nggak realistis, terutama buat analisis hubungan internasional yang kerap kali butuh data empiris dan juga penjelasan konkret atas fenomena kayak perang, negosiasi, bahkan diplomasi. Nah, teman-teman, sekarang masuk ke kritik ketiga, yaitu critical theory sering dibilang anti-positivis dan sulit diuji secara empiris. Jadi, critical theory itu selalu nolak cara berpikir yang mengutamakan verifikasi empiris. Apa sih verifikasi empiris itu? Verifikasi empiris itu contohnya kayak kita mau bikin teori, tapi itu perlu data, perlu kayak pengamatan. Nah, critical theory ini beda. Dia lebih banyak ke kritik, ngedekonstruksi, dan juga dia lebih nawarin ke perspektif filosofis. Yang berakibat, teori ini tuh jadi sulit digunain buat ngeprediksi atau ngegeneralisasi ilmiah. Metodologinya juga nggak baku dan sulit diverifikasi. Jadi itu kenapa penelitian atau pembuatan kebijakan kayak nganggep teori ini tuh nggak praktis, kurang bermanfaat gitu. Oke teman-teman, sekarang lanjut ke kekurangan keempat atau kritik keempat dari critical theory. Jadi critical theory itu cenderung teorinya tuh terlalu kosmopolitan atau terlalu utopis. Jadi, critical theory ini tuh mau memperluas analisis dari level domestik sampai ke level global. Bahkan, dia punya cita-cita buat ngebebasin seluruh umat manusia. Tapi, gagasan yang luas banget ini malah bikin kesannya kayak ini tuh jauh banget deh dari realitas politik internasional yang di dalamnya tuh banyak banget konflik tentang kepentingan, ketimpangan, sama dinamika kekuasaan antar negara. Dan akhirnya, critical theory ini tuh malah kelihatan kayak muluk banget dah dia dan sulit banget buat diterapin di dunia nyata yang saat ini gitu. Oke teman-teman, nah di kekurangan kelima kali ini critical theory itu sering banget dianggap kayak terlalu abstrak banget dan sifatnya metateoritis. Kenapa? Karena critical theory ini tuh terlalu fokus sama yang tadi, refleksivitas, kesadaran sejarah, sama pembongkaran struktur pengetahuan. Ya, walaupun critical theory ini menarik ya secara intelektual. Dan hal ini tapi malah bikin critical theory itu makin sulit buat dianalisis secara konkret. Jadi karena dia tuh lebih ngebahas gimana sih teori itu dibentuk daripada ngasih alat buat nganalisis situasi yang real di lapangan itu gitu.
Nah teman-teman, selain dari 5 kekurangan atau 5 kritik yang udah aku jelasin tadi dan udah aku sebutin, critical theory itu ternyata juga sering lumayan dikritik karena 2 hal tambahan ini loh guys. Yang pertama, terlalu subjektif. Karena critical theory itu dipengaruhi banget sama nilai dan perspektif individu atau kelompok tertentu. Yang kedua, critical theory itu terlalu kritis terhadap status quo. Jadi itu malah yang bikin tuh kadang nggak nawarin solusi praktis selain dari kritiknya teori itu sendiri gitu teman-teman. Nah jadi gitu guys, kalian udah paham belum? Nih, jadi buat penutup aku kasih kesimpulan kali ya dari yang udah aku jelasin tadi. Kesimpulannya itu, meskipun critical theory itu berkontribusi cukup penting dalam membuka kayak jalan pikir atau mengungkap ketidakadilan, dia juga ternyata punya banyak kayak kelemahan-kelemahan gitu, punya banyak kekurangannya, dan alhasil banyak yang kritik dia. Nah, dengan memahamin kurangnya critical theory tadi, kita bisa gunain critical theory itu lebih bijak. Jadi kayak sebagai bukan satu-satunya cara buat memahamin dunia, tapi salah satu alat buat ngekritisi realitas dan membuka kemungkinan adanya perubahan. Jadi gitu. Aku Karissa Fasyadda pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Bye bye.